Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu saudara-saudari, uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3 minggu lalu saya menyampaikan tema pertolongan Allah kepada Nabi Nuh. Bukan kisah Nabi Nuh ya, itu cukup panjang sekali, apalagi judulnya kisah Nabi Nuh. Tapi saya persempit waktu itu dalam kajian tematik pertolongan Allah kepada Nabi Nuh. Banyak pendekatan, termasuk pendekatan saintifik. Bahkan kami juga sempat berkomunikasi melalui WA dengan Pak Haji Iskandar, memberikan informasi-informasi yang sangat luar biasa tentang peristiwa Nabi Nuh alaihissalam yang tidak pernah terhenti, bosan dan tersudahi oleh kajian zaman, tidak terus saja. Nah, ada Nabi satu lagi yang cukup menderita, tapi pertolongan Allah kepadanya luar biasa. Itu adalah kisah Nabi Ayub. Jadi judul kita, dan saya beri pertolongan Allah kepada Nabi Ayub. Pertolongan ya, bukan kisah Nabi Ayub. Paling pun poin-poin besarnya kalau udah kisah Nabi Ayub, yaitu panjang kali Bu ya. Sama kan kisah Nabi Ibrahim, Pak, hampir semua surah. Kisah Nabi Nuh itu pun satu surah pun ada dia. Tapi yang kita ambil aspek pertolongan Allah pada ayatnya. Sama juga Nabi Ayub, inilah dia. Cerita Ayub banyak, tapi dalam konteks pertolongan Allah kepada Nabi Ayub. Nah, pertolongan Allah itu ya macam-macam. Kisah Nabi Nuh, kalau Nabi Ibrahim dibakar ya, tolong Allah. Jadi Nabi Ayub, hari ini kita kan Nabi Ayub. Apa masalahnya? Apa ancamannya, lalu apa pertolongannya? Induk Nabi itu sebenarnya, induk para Nabi itu adalah Ibrahim. Kalau induk manusia kan Adam, selanjutnya Nuh, Idris, Hud, Saleh. Nah, dari Ibrahim inilah muncul para Nabi. Dari istrinya Sarah sama dari istrinya Siti Hajar. Kan itu ya istri Ibrahim. Dari Sarah itu lahirlah anak jadi nabi juga. Namanya adalah Nabi Ishak. Ishak menikah, lahiran anak namanya Yakub. Yakub menikah, lahir anak Yusuf. Semua keturunan Nabi Ibrahim. Antara Yusuf dan Musa, disitulah Nabi Ayub. Kira-kira begitu. Itu tujuan saya itu menyampaikan. Antara Nabi Yusuf dan Nabi Musa, Isa, Muhammad. Nah, sementara dari Siti Hajar, Ismail, turun-temurun panjang, lalu Nabi Muhammad terakhir. Dari Siti Hajar. Jadi semua induk para nabi itu Ibrahim. Ada 2 nabi yang dipuji Tuhan secara khusus. Ya semua kan nabi baik ya. Yang pertama nabi yang hebat, kaya, mewah, kuat, elitis, tapi bersyukur, dipuji Allah, yaitu Nabi Sulaiman. Ada yang lebih berkuasa daripada Nabi Sulaiman? Coba sebutkan ke saya, enggak ada Pak. Dia raja atas hewan, atas tumbuh-tumbuhan, bahkan atas jin. Luar biasa. Dia bersyukur lalu dipuji Allah, abdan syakura. Makanya rujukan utama kita Nabi Ayub, surah Al-Anbiya sama surah Shah. Surah Al-Anbiya ini sebelumnya cerita tentang Nabi Sulaiman. Tapi saya tidak sampaikan itu, hanya sekedar pengantar. Nabi Sulaiman itu nabi yang hebat, elit. Kayaknya saya rasa gak ada apa-apanya presiden di dunia hari ini Bu.
Bayangkan ada seorang ratu perempuan masuk ke istana Sulaiman, diangkatnya roknya, diduga air. Awak rasanya orang kampung pun masuk ke istana pasti tahu bahwa itu berlian atau air. Ini sekelas ratu, raja perempuan itu kan, masuk ke istana itu, dia duga air, angkatnya jangan. Nah coba, kan luar biasa itu, kira-kira begitu Pak. Di mana istana itu? Maharajanya burung, hewan, itu perintahnya. Tapi dia bersyukur, dipuji Allah, abadan syakura. Sebaliknya Nabi Ayub, nah ini saya tidak bercerita Nabi Sulaiman, ini kan dalam suasana seperti ini kan kita ingin mendapatkan pertolongan Allah. Nah, saya rangkum bahwa Nabi Ayub cukup menderita, lalu dia bersabar. Karena bersabarnya dipuji Allah, abadan sabura. Jadi sebelum masuk ke materi, saya melihat ada dua sikap yang dipuji Tuhan, dan itulah sikap terbaik ke seorang mukmin. Yang pertama, dapat nikmat bersyukur. Yang kedua, dapat musibah. Dua itu aja, dua-dua dipuji Allah Pak. Nabi Sulaiman saya sebut, Nabi Ayub tunggu, karena kita akan jumpa dipuji Allah nanti Pak. Jumpa nikmat di bawah betul-betul bersabar. Nah, dalam hadis Nabi, heran saya perkara orang mukmin, semua perkaranya baik. Kalau dapat keberuntungan bersyukur, kalau dapat musibah dia bersabar. Tidak akan terjadi kecuali kepada mukmin. Itu janji Nabi, jangan santai. Jadi santai, enjoy. Makanya dalam hidup ini saya melihat dua pilihan Bu. Banyak kita bersyukur, ya sekali-sekali kita memang bersabar gitu. Ada musibah, ada meninggal, ya bersabar. Tapi kalau kita berpikir secara jernih, pasti bersyukurnya lebih banyak daripada bersabarnya. Cuma terkadang kena nafsu, berpikir itu tidak jernih Pak. Makanya selalu saya bilang, apalagi sama ibu-ibu ya, banyak bersyukurlah. Ya, mungkin sekali-sekali dia harus bersabar ya. Suaminya misalnya dapat jabatan, syukur. Suaminya tampan, bersyukur. Suaminya kaya, bersyukur. Suaminya menang pilkada atau menang caleg, bersyukur. Suaminya dapat promosi, bersyukur. Suaminya tampan, bersyukur. Suaminya dapat proyek, syukur. Suaminya dapat promosi, bersyukur. Tapi terkadang dia juga harus bersabar. Suaminya sakit, sabar. Suaminya gagal pilkada, sabar. Suaminya gagal promosi, sabar. Suaminya kalah bisnis, sabar. Suaminya kawin lagi. Sebenarnya bilang sabar, tapi situ bilang bubar Pak. Ini susah juga saya ini. Belum lagi masuk ke kaji Nabi Ayub dan cerita bubar. Sini sabar, ini bubar. Nah, dua-dua ini dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau Nabi Nuh dulu, ayat yang kita kaji itu ya beruntun memang kebetulan dari surah Hud waktu itu Pak ya. Sampai kita membahas pada ayat wa faratan nur ya. Surah Hud beberapa ayat, cuma saya gak sempat copy begini. Nah, jadi saya hanya pengantar Nabi Ayub ini, ya kira-kira apa yang terjadi. Ya pasti saya adatkan begini, saya menggunakan pendekatan sastra juga. Ayatnya saya nanti bolak-balik. Lihat surah Anbiya, lihat ini kan ada di hadapan kan sudah enak. Di handphone juga kan payah Pak, bolak-balik ini Pak. Kecuali memang udah apa dari awal. Oke. Nah, masuk kita kepada cerita Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub itu antara Nabi Yusuf dan Nabi Musa. Berarti dia masih keturunan Ibrahim alaihissalam. Jadi saya melihat Ibrahim itu induknya para nabi semua. Adam ya induknya manusia. Oke. Rujukan utama kita tentang pertolongan Allah kepada Nabi Ayub. Yang pertama surah Al-Anbiya ayat 83-84, yang kedua surah Shad ayat 41 sampai 44. Ini pertolongan Allah kepada Nabi Ayub. Kalau cerita Nabi Ayub banyak lagi, nggak mungkin kita bongkar Bu. Ini kan kita kan substansinya. Sebagaimana 3 minggu lalu kita cerita pertolongan Allah kepada Nabi Nuh. Ya peristiwa malapetaka lalu dia dibantu Allah. Saya tidak cerita dia berdakwah berapa tahun, kan nggak ada saya sampaikan waktu itu.
Ini memang judul saya persempit. Sama halnya seperti ini. Jadi ibu gak usah tanya kok mana cerita Nabi Ayubnya, apa ceritanya, istrinya siapa, Pak. Gak fokus kita di situ. Kita di saat-saat genting itu butuhnya pertolongan dari Allah. Nah, kita baca ayatnya. Pertama kali surah Al-Anbiya. Nanti bolak-balik. Kalau terjemahannya hurufnya sudah saya kuat membesarkan. Wa ayyuba idnada rabbahu. Allah bercerita ini kepada Nabi Muhammad, siapa lagi Pak? Wa ayyuba isnada rabbahu. Ayub ketika dia berdoa dan menyeru kepada Tuhannya. Anni massaniyad dur. Aku ditimpa. Ad-dur itu apa diartikan? Sebenarnya bahasa Arab yang betul-betulan kan tidak penyakit itu dur kan gitu ya Mbak ya. Bisa misalnya marid ya, sakit, asqam kan begitu. Tapi ad-dur itu dari kata dororo, bahasa Indonesia juga kan? Dororo, mudrat ya. Nah itu dia sama Bu. Ad-dur itu lawannya an-naf'u. Naf'u yang bermanfaat, yang berarti tidak hanya penyakit saja, kan begitu sebenarnya. Saya lebih cenderung melihatnya di situ. Ya tapi terjemahan begitulah dia Bu, tidak presentatif gitu. Mau diapain? Itu makanya saya katakan sangat lemah terjemahan itu. Berarti ad-dur itu sesuatu yang mudrat yang menimpa Nabi Ayub. Itu satu. Wa anta arhamur rahimin. Saya melihat tidak redaksinya berdoa di sini, hanya mengadukan. Maka saya katakan, wa anta arhamur rahimin, ini pujian. Maka afdhalul zikri la ilaha illallah, afdhalul doa alhamdulillah, kalau ibu tahu. Makanya dimulai doa dengan alhamdulillah, disudahi dengan alhamdulillah juga. Wa akhiru da'wana anil. Jadi itu tadi Bu. Jadi alhamdulillah itu induknya doa Bu. Makanya Al-Fatihah itu umum doa. Nah ini saya banyak dari semua sisi saya angkat Pak. Jadi Nabi Ayub itu tidak berdoa, dia memuji Tuhan dengan menyampaikan keluhannya. Apalagi Tuhan punya sifat sensitif. Saya ke rumah ibu bertanda, tiba-tiba duduk di tengah, pintu belakang terbuka, nampak pohon di situ rambutan, buahnya merah besar. Lalu saya puji, wah luar biasa rambutan bapak ini. Ini pupuknya apa ya? Warnanya merah betul nih, pasti manis. Kira-kira apa sikap bapak kalau saya sudah ngomong begitu? Nah kayak gitu kan? Kalau ada anak ibu panggil, apa? Ini Ustaz mencoba ini ngambil, nah gitu kan? Oh iya ini ada Ustaz, kebetulan tadi anak sudah ngambil, coba Padahal saya tidak ada meminta kan? Jadi ini yang terkadang orang yang agak sempit memahami. Ada doa iftitah, ada pujian, ada meminta. Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Tapi Allahu akbar kabir walhamdulillah katsir, semua pujian. Dia bilang lebih hebat Allahumma ba'id karena meminta. Dua-duanya riwayat Muslim Pak gitu. Silakan aja. Jadi kalau semua, tapi kadang-kadang itulah ya akhirnya jadi cenderung Muhammadiyah Allahumma ba'id, nanti NU Allahu akbar kabira. Jadi aneh bin ajaib juga. Padahal dua-duanya riwayat Muslim, silahkan yang mana. Oh tapi tidak ada makna doa, Allahu Akbar hanya pujian. Makanya saya katakan Allah itu punya sifat sensitif. Kalau sudah dipuji Allah itu, jangan kan dipuji getaran aja sudah tahu. Makanya Nabi juga nggak suka berdoa panjang-panjang semua diminta. Allah udah tahu, cukup yang wajar-wajar. Nah jadi ini Pak, jadi artinya apa? Doa Nabi Ayub dengan redaksi pujian adalah maknanya sangat dalam. Sama misalnya di kantor ada tempat sampah, macam-macam tulisan, buanglah sampah di sini. Itu perintah atau pemberitahuan? Perintah. Cuma ada juga tulisan ini tempat sampah. Kira-kira orang yang punya otak yang tajam mana yang lebih indah bahasanya sebenarnya Pak? Nah itu tadi. Beda sama orang Indonesia Pak. Oh itu pemberitahuan aja itu Pak Ustaz katanya. Buang aja tempat lain, hanya beritahu katanya, bukan untuk menyuruh.
Padahal sudah cukup jelas ya. Dan terkadang bahasa tadi gitu. Oke. Nah, begitu satu. Berarti Nabi Ayub saya melihat ya. Ani masania. Masania itu apa diartikan? Masuz zakar, menyentuh sebenarnya diartikan. Jadi saya melihat wa Ayyub isnada rabbahu anni masania dur. Jadi saya kurang tepat menyebut penyakit di sini, Bu. Ad-dur di sini bisa anak-anaknya mati, keluarganya hilang habis, kekayaannya punah gitu, Pak. Ya, di antaranya dia juga mungkin berpenyakit gitu. Ibu tahu berapa lama penyakit Ayub ini, Bu? Dia menderita itu. 18 jam, 18 hari, 18 bulan, bukan. 18 tahun, Bu. Itulah dia. Dia menderita ini, Pak. Dia kaya raya, bangkrut, Bu. Kemudian keluarganya banyak, hilang semua termasuk anaknya. Inilah ceritanya di surah Al-Anbiya. Jadi ad-dur di situ kalau begitu tafsirnya cocok diartikan penyakit lagi itu. Nah, kan ini yang jadi masalah. Cuma kalau diterjemahkan panjang berarti gak terjemahan lagi nanti, Pak. Maunya lebih bagus atur sesuatu yang moderat, selesai gitu, biar dicari orang. Jadi gak langsung dikejar substansinya. Ya walaupun mungkin tafsir ad-dur itu banyak adalah berpenyakit. Oke. Ternyata Nabi Ayub dengan redaksinya lalu fastajabna lahu. Ini bolak-balik ya, jadi nggak boleh dipotong saya baca. Nah, masuk kita kepada surah Shad, Pak, di bawahnya. Itu tujuan saya. Kalau pakai hati saya suruh ibu Pak yang bolak-balik ini kan sudah saya buat besar. Nah, surah Shad, wazkur abdana Ayyuba. Coba. Ingatlah hamba kami. Kalau di atas nggak pakai hamba kami. Ayyub isnada rabbahu anni massaniyas apa, Bu? Anni massaniyas syaitan binusubin wa adab. Apa artinya? Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Di atas tadi ini massaniyad dur. Iya kan? Sementara di bawah ini masanias. Nah, ini yang mau saya ingin kejar tadi, Bu. Kenapa itu? Di atas itu ad-dur. Yang kedua itu asyaitan. Nanti kita baca terjemahannya cepat, bisa balik. Kembali kepada Al-Anbiya di atas. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin. Fastajabna lahu, maka kami kabulkan ya. Fastajabna lahu, maka kami kabulkan, perkenankan seruannya itu. Fakashafna ma bihi min durrin, lalu kami apa diartikan kashafna? Lenyapkan, kami musnahkan. Sebenarnya bahasa Arab lenyap bukan ini, Bu. Kasyaf itu membuka. Ada istilah kasyaf, bukanya tadi. Jadi saya melihat begini, lenyapnya penyakit Nabi Ayub dengan kasyaf, jadi sebuah kajian. Nah itu tadi. Jadi tidak. Ya kita beri contoh nanti yang lain. Fakashafna ma bihi min durrin. Jadi kasyafna Allah yang bermain kan. Kami lenyapkan ma bihi min durrin. Pasti diartikan penyakit lagi kayaknya. Kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Padahal, nah, wa atainahu ahlahu. Apa diartikan? Kami datangkan keluarganya. Berarti dah habis keluarganya, Bu. Kembalikan Allah. Wa mislahum ma'ahum. Dan seumpamanya, berarti 2 kali lipat. Kan biasa kan? Kami ganti
sejumlah uang dan sepertinya, kan begitu kan? Berarti bertambah banyak, tambah lipat ganda. Wa mislahu ma'hu rahmatan min, apa ini ya Bu? Sebagai rahmat dari kami, ya, dari sisi kami, min indina. Oke. Wa zikra lil abidin. Jadi peristiwanya adalah pengingat bagi orang-orang yang beribadah, abid. Coba kita baca surah Sad. Wadhkur abdana Ayyuba iznada rabbahu anni massani asyaitanu binusubin. Apa itu nusub? Wa adzab. Jadi massani asyaitan. Urkut birijlika, kata Allah. Duduklah bersela, apa terjemahnya ya? Hadza mughtasalun baridun wa syarab. Hentakkan kakimu, dua mancur mata air, satu dimandikan dan satu diminum. Ini obat ini nanti. Lalu ayat nomor 43, wa wahabna lahu wa mislahum ma'ahu rahmatan. Rahmatan apa Pak? Di atas itu rahmatan min indina kan? Nah, kenapa kok di atas min indina sementara di surah Sad rahmatan minna gitu. Tidak ada indinanya. Ternyata indi itu spesial Pak dalam bahasa Al-Qur'an. Sama ladun artinya, ladunni khusus, jadi anugerah Tuhan kalau disebut. Nah, sementara rahmatan minna itu bisa untuk orang kafir, ada dalam surah lain Pak. Tapi kalau min indina itu hanya spesial. Oh gitulah dia Pak. Berarti apa bedanya surah Al-Anbiya di atas sama di bawah? Rahmatan minna wa zikra li ulil albab. Sementara di atas wa zikra lil abidin. Kenapa di atas lil abidin, di bawah di ulil albab? Ulil albab itu dari kata lubbun. Ada qalbun, ada fuadun, ada lubbun. Qalbun itu hati, di dalam hati itu ada fuad, di dalam fuad itu ada lubb. Memang harus intelektual. Nah, kenapa yang di atas tadi dur, tapi wa zikra di ulil abidin? Sementara di surah Sad permainan setan Pak. Tapi Allah tutup wa zikra li ulil albab. Harus pakai akal kalau udah melawan setan itu Pak. Jadi observasi, jadi gak bisa. Nah, semuanya memang penyakit ini yang diberikan. Lalu Allah yang bermain. Nah, saya kembali kepada surah Al-Anbiya. Wa ayyuba isnada rabbahu anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu, kami kabulkan. Fakashafna ma bihi min durrin. Nah, jadi saya melihat karena Nabi Ayub itu penyakitnya lama, hancur kekayaannya, keluarganya punah. Nah, dalam konteks surah Al-Anbiya di atas, Allah ganti dengan simsalabim. Saya melihat di situ. Makanya Allah menggunakan kata fakashafna ma bihi wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum min rahmatin minna. Sampai ada tafsir mengatakan Pak, bahwa keluarga Nabi Ayub yang mati itu dihidupkan Allah langsung Pak. Luar biasa. Makanya bahasanya fakashafna ma bihi min durrin. Jadi sudah tangan Tuhan yang main. Nah, kalau sudah tangan Tuhan tak pakai logika. Lalu pakai apa? Ya, wa zikra lil abidin lah. Ke masjid lah beribadah, apa lagi? Kalau ibadah kan nggak perlu pakai akal. Nah, itu yang saya katakan. Makanya ada permainan Tuhan Pak. Kalau udah permainan Tuhan jangan pakai akal-akal. Keluarganya mati semua, dihidupkan Allah. Bisa nggak pakai akal lagi? Gimana cara menghidupkan yang mati? Nggak bisa Pak. Makanya disebut di atas itu adalah warah rahmatan min indina. Ini khusus.
dihidupkan Allah keluarganya dengan simsalabim, bahkan Allah lipat gandakan keluarganya Pak. Subhanallah. Jadi riwayatnya memang semua keluarganya punah kecuali istrinya, dan istrinya sangat-sangat menderita. Sampai ada riwayat yang berlebihan, istrinya itu untuk cari makan Pak harus pergi memasak, menyuci ke rumah-rumah orang. Sampai begitulah riwayatnya. Tapi dia tetap setia kepada suaminya Pak. Itu dia. Luar biasa. Nah, jadi saya melihat banyak peristiwa penyakit yang dia hadapi. Ada saat peristiwa itu karena ibadahnya kuat, wa zikra lil abidin, maka tangan Tuhan yang bermain Pak. Subhanallah. Nah, itulah dia. Kita nggak tahu apa yang terjadi ini, jangan-jangan ada tangan Tuhan untuk pembelaan Allah kepada Muslim Uighur itu Pak. Saya firasat saya di situ Pak dari awal. Saya nggak suka juga cerita apa ya di akhir zaman yang berlebihan, Taif hijau apa tahun ini, itu takut saya dukunnya lebih dekat juga daripada kebenarannya. Karena hijau itu udah lama juga nih Taif itu hijau Pak. Nanti 2020 nggak kiamat, tambah lagi, buat lagi pemikiran lain, begitu aja kerjaan gitu kan. Ya, susah juga gitu. Nah, makanya saya melihat gitu. Ada hal tertentu beribadah itu adalah apa, lalu Tuhan yang main gitu. Istilahnya kalau Tuhan berkehendak, apa boleh buat Pak? Ibrahim dalam api, Tuhan berkehendak, apa boleh buat? Nabi Nuh kemarin, Tuhan sudah bermain Pak. Buatlah kapal, itu kan bi'ayunina wa wahyina, atas pantauan Allah dan wahyu dari Allah. Jadi betul-betul dia membuat kapal yang pertama. Jadi udah bermain Tuhan di situ. Subhanallah. Makanya saya melihat ini di luar kemampuan. Bisa nggak Nabi Ayub menghidupkan keluarga yang sudah mati itu? Nah, mana bisa lagi? Makanya kata Allah, fakashafna ma bihi min durin wa atainahu ahlahu wa mislahu ma'hum rahmatan min indina. Pakai indi Pak. Luar biasa. Ini kan saya mengangkat sastra. Tina baru wasikra lil abidi. Ibu tahu ibadahnya Nabi Yunus, Nabi Ayub itu. Tuhan, buat aku seluruh penyakit, silahkan ya Allah, aku ikhlas. Luar biasa penyakit itu Pak. Penyakit kulit macam. Terakhir satu dia minta, tolong lidahku jangan dibuat penyakit ya Allah. Kenapa? Bukan karena dia tidak ikhlas, ikhlas karena dia ingin fasih bertasbih dan memujimu ya Allah. Itulah dia Pak. Dia takut gak fasih Bu. Bukan karena dia sampai begitu penderitaannya. Dalam kisah Israiliyat itu dongeng ya, Israel. Sampai berulang kepalanya jatuh, diambil lagi, ditaruhnya lagi Pak. Luar biasa. Dan satu riwayat istrinya sampai lari dari dia. Itu tapi gak kuat. Tapi saya lebih cenderung mengatakan istri setia. Karena dulu itu kalau istri nggak beriman kafir, begitu nampak. Nabi Nuh kan kafir istrinya Pak ya, sama anaknya, jelas dia. Nabi Lut juga, jadi biasanya nggak ada yang tengah-tengah gitu, agak payah. Istrinya Firaun beriman, walaupun suaminya kafir, pokoknya jelas dia, nggak ada yang apa. Itu saya melihat. Nah, sementara pada surah Sad coba. Nah, waskur abdana ayyuba isnada rabbahu anni massaniya syaitan binusubin wa adab. Apa diartikan nusubin wa adab itu Pak? Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Nah, inilah dia. Sebenarnya tafsirnya min binusubin, penyakit, wa azab, kebangkrutan Pak. Jadi setan itu bermain, dia Tuhan, izinkan aku, ku habisi hambamu yang hebat kau bilang itu, ku buat dia penyakit dulu. Makanya banyak sekali orang main santet pakai setan, dan banyak sekali penyakit itu terkait dengan setan. Ini udah cerita iman ya Pak. Subhanallah. Apalagi dalam tubuh manusia itu darah itu mengalir setan gitu. Mengalir jin darahnya manusia. Jadi luar biasa. Makanya kalau dalam hati kita ini ingat Allah, setan lari. Kalau goyang, maka setan masuk. Mainkannya darah kita. Dalam tubuh kita kan 75% adalah air. Berarti setan, pernah nggak Bapak dengar kalau maghrib masuk ke rumah tutup pintu,
nanti penyakit ya. Ternyata hadis itu Bu. Di waktu maghrib tiba, masuk ke rumah, tutup makanan, baca bismillah, setan menaburkan penyakit. Makanya saya melihat, kata dokter, mandi malam itu udah mati. Kenapa baru ditabur penyakit? Buatnya di daerah ya. Tapi setengah malam berlalu, maka turunlah malaikat menaburkan obat. Nah ini memang ini Pak, bermain ini antara. Nah ini kalau memang ada permainan iblis sekarang setan, berarti udah banyak kalah malaikat nih, seluruhnya berkurung di rumah aja kan. Nah subhanallah. Kalau ini intermezzo ya Pak, artinya luar biasa. Setengah malam berlalu, malaikat turun mengobati seluruh penyakit termasuk air-air yang dimandikan. Makanya kata dokter, kata orang tua kita, mandi sebelum subuh itu sehat. Betul ya Pak? Ada katanya seseorang itu awet muda, rahasianya mandi sebelum subuh. Kenapa harus diobati? Maka mandi sebelum subuh itu sehat. Itu penelitian dan pengakuan. Mandi sebelum subuh sehat. Beruntunglah pengantin baru mandi aja kerjaan sebelum subuh Pak. Nah, pengantin lama bisa juga mandi setiap subuh Pak, nggak ada masalah. Nah jadi, setan memainkan penyakit kepada Nabi Ayub. Jadi pernah di satu saat, ini kan ceritanya kan panjang. Dalam riwayat, ya sebenarnya dari ayat juga, setan itu datang berupa manusia. Sama juga malaikat pernah datang berupa manusia kepada Nabi. Hei Ayub, apa? Kau penyakit kau cukup parah, menderita. Kata setan, iblis, aku bisa obati. Oke, silahkan, senang saya. Tapi ada syarat. Apa syaratnya? Syaratnya setelah sembuh, kau hanya ngomong bahwa saya yang menyembuhkan. Dan itu aja. Tapi Ayub cerdas Pak. Pintar rupanya melawan iblis ini gak bisa beribadah aja Pak. Cerdas. Izam antaya lain. Anda bukan manusia, Anda terkutuk. Kenapa dipelintir kata-kata? Begitu sembuh aku bilang bahwa dia menyembuhkan. Padahal Allah terus akidah. Makanya ayat itu ditutup wa dzikra li ulil. Subhanallah, luar biasa Pak. Jadi setan itu kan makar, yuwaswis. Ya kalau makar kita lebih hebat lagi, otak kita melawan dia Pak. Jadi bukan main-main gitu. Nah, akhirnya kata iblis, aku bisa sembuhkan asal bilang engkau bilang aku menyembuhkan. Pergi ente terkutuk. Ente iblis. Wow, luar biasa. Karena dia cerdas Pak, bukan sembuh yang dia cari. Yang dia cari bertauhid dulu, jangan gara-gara. Terakhir masuklah setan ini ke istrinya Bu. Itulah sedikit ada terganggu istrinya. Bilang laki kau tuh, aku sembuh. Bisa mengobati, pasti sembuh. Tapi syaratnya cuma itu. Cuma itulah kata istrinya tadi datang ke Nabi Ayub. Udahlah Bang, iyakan aja, penting sembuh dulu lah. Ini kan gak dari. Itu tadi digoyang ya suaminya Bu. Udahlah. Ya suaminya orang pintar, wazikra lil ulil albab. Wahai istriku sayang, itu iblis. Tapi istri sempat tergoda, hampir. Untuk suami yang kuat. Saya melihat di negeri ini banyak juga pejabat yang bagus, tapi gara-gara istrinya menggoyang, akhirnya jatuh. Bang, apa itu? Itu tetangga itu coba, pangkatnya rendah, sekolahnya rendah, mobil rendah 3. Apa? Jabatan tinggi, sekolah tinggi, kok masih mobil 1? Digoyang ya suaminya, kan terpengaruh juga. Itu tadi. Jadi banyak suami itu terganggu ya, gara-gara istri juga gitu. Luar biasa. Tapi itu istri yang dijawab. Kalau istri yang di masjid Nurul Hayani saya rasa tidak ya. Tidak jauh beda juga lah maksudnya. Udah apanya materi itu apa lagi, hijau mata itu semua. Nah jadi itu tadi. Tapi Nabi Ayubnya kuat. Ya istri itu setan. Jangan kau terpengaruh. Tapi aku udah lama kali sakit, udahlah kan ngomong. Nah itulah dia banyak. Maka dulu pernah saya sampaikan pengobatan apapun bentuknya dengan jin dan dukun hukumnya haram. Pernah dulu materi itu kan Pak saya sampaikan.
Saya meruntut semua ini semua. Jadi artinya jangan rusak akidah gitu. Makanya Allah tutup wa dzikra li ulil albab. Nah, ternyata itulah dia karena syaitan. Lalu Allah tutup wa dzikra li ulil albab. Nah, saya melihat di situ kenapa ulil albab ya melawan setan, mengobati penyakit yang dibuat oleh setan, tidak hanya bisa pasrah kepada Allah saja, tapi harus menggunakan akal. Itulah observasi ilmu pengetahuan. Itu saya melihat, Pak. Dia main makar, makin apa ya, kita harus kembangkan ilmu. Tapi tidak hanya ulil albab saja, lil abidin juga, Pak. Kalau orang barat kan akal doang cari, sementara ibadahnya tidak. Umat Islam ibadah saja, penelitiannya tidak. Itu saya juga nggak setuju. Nah, makanya kadang-kadang saya kritis, suka masuk di grup ya. Ada pernah masuk nggak kawannya saya? Boikot produk kafir, jangan beli di Indomaret barang-barang kafir. Pernah masuk begitu? Kayak apa? Nah, terus saya pernah waktu masuk itu saya bilang, setahu saya HP bapak Samsung lah Pak, saya bilang. Oh marah dia, padahal betul Samsung Pak. Nah itu tadi kok di share-nya pakai HP Samsung ya. Jadi dia bilang jangan beli produk kafir. Yang kadang-kadang juga. Jadi waskur abdana ayyuba isnada rabbahu anni massanya syaitanu binusubin mu'adzab. Jadi permainan setan ini menghabisi kawan. Maka kadang-kadang di pejabat itu ada dihabisi oleh kawannya melalui setan, sihir, santet, hancur kawan itu. Ternyata bisa. Nah, ngobatnya dengan ibadah dan observasi, betul-betul obat ilmuwan. Nah, dalam konteks hari ini apa yang terjadi ya wallahu a'lam. Ini terkait dengan tubuh manusia. Corona ini bisa-bisa juga memang permainan setan iblis kalau dari sisi imannya. Kalau dari sisi medisnya ya wallahu a'lam begitu kan. Semuanya kan zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tapi harus menyelesaikan ibadah kepada Tuhan dan observasi. Nah, observasi ini yang kafir yang lebih dalam, seharusnya kita juga lebih hebat. Itu yang saya inginkan sebenarnya. Jadi tidak hanya nge-share produk kafir, melarang itu, tapi bagaimana kita berpikir bisa membuat Android gitu. Itu. Apalagi Pak Haji Iskandar kalau berpikir saintifik itu kan sangat senang hati. Begitulah orang Islam. Tidak hanya pasrah. Ini ya mengenai corona, orang heboh aja mau menunggu dari Amerika Pak, katanya. Akhir tahun mau keluar obat. Tapi ternyata insya Allah lebih cepat lagi selesainya. Karena Jokowi dah ngomong Pak, saya berharap, saya minta katanya di bulan Mei corona udah menurun. Jadi kalau dari perintahnya biasa betul itu Pak, itu tadi udah mulai kan. Jadi udah mulai juga dia diganggu kan karena di Sulawesi Tenggara Sultra. Nah, jadi dari perintahkan ya. Itu saya dengar Pak, betul. Jadi Mei. Insya Allah menurun nanti nih Pak, dari perintahkan. Sama kan 2 minggu orang Cina dulu yang itu ambil ikan apa semua, kita heboh kan. Terakhir ngomong Jokowi kan, saya minta dia besok harus keluar. Betul Pak, keluar. Tapi setelah 2 minggu dulu dari situ dan selesai musuhnya. Jadi betul. Nah, jadi kita ya saya tidak kaitkan dan tidak ini proyek apa semua ya Pak. Itu kalau saya tidak nyebut itu Pak. Udah dibilangnya ada harus menurun, berarti tidak menurun. Berarti tidak selesai programnya. Ya anggaran sudah nggak bisa dicek, nggak bisa diaudit. Ya itu Pak itu saya tidak menyebut itu ya. Tapi artinya kalau dia meminta turun itu sudah gitu. Nah jadi itu tadi. Karena dia hati-hati betul Pak, di saat dia ketat dan terbukti nggak bisa dibantah, orang Cina masuk per hari itu 500 orang Pak, luar biasa. Itu kan sampai gubernurnya pun melawan kan Pak. Nah itu nggak bisa. Di saat dia payah melarang orang Pak, mudik diancam dia Pak, tiba-tiba ini yang terjadi. Nah terakhir itulah bahasa dia kan, nggak boleh khawatir juga ini coronanya akan diturunkan bulan Mei ini. Nah, jadi
Waskur abdana ayyuba isnada rabbahu anni massani syaitanu binusubin wa adab urkut birijlika. Udah main tangan Tuhan, tapi sebuah proses yang melihat. Urkut birijlika, apa diartikannya? Hentakkan kakimu. Apa? Urkut birijlika hada muqtasadun baridun wa syarat. Hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk diminum. Jadi ceritanya setelah diperintahkan Allah itu dihentakkan dua kaki, keluar dua mata air, Pak. Satu dimandikan, diulang-ulang, sudah diminum. Nah, saya melihat observasinya tidak harus air itu. Semua obat ini kan sini ada panggilan dokter ya, paling tidak rumah sakit kan. Yang kita konsumsi itu kan air semua sebenarnya. Obat-obat itu kan dari air juga kan, Pak. Cuma dibuat batu sauda, minyak, dibuat kapsul. Kan nanti cairan semua gitu. Sirup. Nah, ya paling tidak Panadol misalnya, ada yang sirup, yang tidak sirup kan air juga akan hancur. Karena tubuh kita ini air. Jadi artinya apa? Untuk obat tubuh itu ya harus ada yang diminum. Tidak harus dihentakkan kaki kita pula ya. Artinya itu. Cuma ada ulama-ulama dulu menggunakan ayat ini untuk obat juga, Pak. Ketika ada anaknya diganggu oleh iblis, diambil dua gelas air, baca surah 142, tiup, satu diminumkan dan satu dimandikan. Nah, jadi harga muktasalun barin wa syarab, sudah bermain tangan Tuhan di situ. Terus wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna. Jadi saya melihat ada rahmatan min indina, ada rahmatan minna. Jadi kalau rahmatan min indina tadi Allah hidupkan yang mati itu, Pak. Yang kedua, yang dihidupkan Allah yang mati, lalu dia berkeluarga, beranak pinak sehingga muncullah generasi yang lain. Jadi wa wahabna lahu ahlahu wa mislahu ma'ahum rahmatan minna wa dzikra li ulil albab. Kenapa wa dzikra li ulil albab? Terakhir ayat 44, wa khus bi yadika dilsan fadrib bihi wa la tahnas inna wajadnahu itulah dia. Inna wajadnahu sabiran. Terus ayat 44 itu apa? Fadrib bihi wa khus biyadika di'fan, dan ambillah dengan tanganmu sedikit rumput, maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Jadi saya melihat observasinya air jadikan minum, obat. Kemudian rumput-rumputan, Pak. Ini kan obat semua ini kan dari rumput-rumputan ya. Saya rasa nggak ada yang tidak kan. Dari tanah maksudnya yang tumbuh-tumbuhan. Maka bisa saja dulu mengkudu nggak ada artinya kita tendang-tendang. Sekarang buat obat mahal. Semua rumput-rumputan. Ada jahe, apalagi jahe merah, mungkin mahal sekarang 70.000. Nah, jadi Allah beri rumput yang mana ini, Pak? Nih, kalau dapat rumput ini untuk obat tertentu, tapi ya dalam konteks penyakit Nabi itu, nah, ambillah satu genggam rumput, mainkan. Kira-kira untuk membuat ilmu itu harus begitu. Subhanallah. Kenapa memakai wasikra li ulil albab? Observasi, kajian. Nah, jadi melawan setan, melawan penyakit yang di atas dengan ibadah, kemudian dengan ilmu pengetahuan. Subhanallah. Nah, jadi saya melihat ya pertolongan Allah kepada Nabi Ayub dari dua ayat ini yang terdapat dalam dua surah dari 4 ayat ini cukup terjawablah sudah. Jadi betul-betul ada sebab akibat yang di situ Allah bermain. Dan ternyata Allah sembuhkan penyakit Nabi Ayub. Wallahu a'lam. Mari Pak, Bu. Jadi pertama air hentakkan, satu diminum, satu dimandikan. Berarti ada obat dalam, ada obat luar. Di kedokteran juga begitu, Pak, ya, ada obat yang diminum. Nah, biasanya obat gatal-gatal apalagi kepala. Ada yang disalapkan, itu kan cairan juga air. Tapi ada diminum, Pak, sembuh. Inilah saya katakan. Jadi tidak ada alasan setiap penyakit ada obat. Ternyata kenapa Allah langsung mengobatinya, memberikan petunjuk? Karena Nabi Ayub pintar, sanggup melawan iblis, Pak.
Sempat saja dia tunduk dengan iblis, sudah nggak sabar apa yang terjadi, Pak. Ya, obatilah. Kalau hanya ngomong aja kamu yang nyembuhkan, selesai masalah. Nah, kemudian udah ambil rumput-rumput, kemudian mola, udah pukulkan dan jadilah obat. Nah, saya rasa inilah tausiah singkat seputar pertolongan Allah kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Mungkin ada yang mau ditanyakan, nanti kita cukupkan, Pak. Semoga Allah berikan yang terbaik. Saya rasa cukup jelas ya. Nah, silakan.